Musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syirkah, disebut juga syarikah, yang artinya akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatannya. Mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Berikut merupakan ayat terkait dengan musyarakah. Yang pertama, Quran Surat Shad ayat 24 yang artinya Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." Kemudian selanjutnya ayat terkait dengan mudharabah. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, "Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Berikut merupakan analisis ayat dan hadis mengenai musyarakah. Tafsir yang pertama, Quran Surat Shad ayat 24. Tafsir menurut Jalalain yaitu, Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu." Yang artinya, dengan maksud untuk menggabungkannya, untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu. Artinya, yakni orang-orang yang terlibat dalam perserikatan. Sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Artinya, huruf ma di sini untuk mengukuhkan makna sedikit. Lalu, kedua malaikat itu naik ke langit dan kemudian berubah menjadi wujud aslinya, seraya berkata, "Lelaki ini telah memutuskan perkara dengan dirinya sendiri." Sehingga sadarlah Nabi Daud atas kekeliruannya itu. Lalu Allah berfirman, "Dan Daud yakin." Yakin di sini artinya merasa yakin bahwa kami mengujinya. Kami menimpakan ujian kepadanya berupa cobaan dalam bentuk cinta kepada perempuan itu. Maka ia meminta ampun kepada Rabb-Nya lalu menyungkur rukuk. Maksudnya bersujud dan bertobat. Yang kedua, tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 12. Tafsir ini berasal dari Al-Mukhtasar atau Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholeh bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram. Tafsir ini berisi tentang ketentuan wasiat dari Allah yang diberikan dan diwajibkan kepada kita. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang baik bagi hamba-hambanya di dunia dan di akhirat, dan Maha Penyantun, tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman bagi para pelaku maksiat. Dan untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan wasiat bisa dilihat di makalah kelompok kami, yaitu makalah kelompok 7.
Selanjutnya, analisis ayat dan hadis mengenai mudharabah. Yang pertama, tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu tafsir dari Al-Musayyar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yang isinya, dan jika kalian tengah berpergian jauh, sedang kalian tidak menjumpai seorang pencatat bagi kalian, maka serahkanlah kepada pemilik hak atau piutang sesuai yang menjadi jaminan di sisinya bagi haknya sampai orang yang berhutang mengembalikan tanggungan hutangnya. Jika sebagian dari kalian saling percaya dengan yang lain, maka tidak mengapa untuk mengabaikan pencatatan atau transaksi hutang, persaksian dan jaminan barang, dan kemudian hutang tetap menjadi amanat atau tanggungan pihak penghutang yang wajib membayarkannya. Dia harus merasa diawasi oleh Allah dan tidak mengkhianati partnernya itu. Apabila ada orang yang hadir dan menyaksikan, maka kewajiban orang tersebut untuk mengajukan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka orang itu adalah orang yang berhati pengkhianat lagi jahat. Dan Allah Maha mengetahui rahasia-rahasia hati, ilmunya meliputi seluruh urusan kalian, dan akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian. Yang kedua, tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 29. Tafsir ini berasal dari Al-Musayyar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yang isinya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkannya yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah perintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah larang untuk kalian melakukannya.